Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abdul Aziz dengan NIM B3210276, kemudian dengan prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, kemudian dengan kelas F dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan belajar menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di luar tentang ekonomi masyarakat atau yang berkenaan dengan ekonomi dan digabungkan dengan Pancasila, baik itu 1-5 sila ataupun minimal 1 sila. Baik, jadi di sini kami mengambil topik itu dari bisnis PCR pejabat di masa pandemi. Jadi dikatakan itu sampai perputaran uang itu mencapai 23 triliun dan yang didapat itu kurang lebih 10 triliun lebih, dan itu sudah hal yang tidak wajar ya. Karena memang kenapa? Karena PCR ini dari harga awalnya ada yang mengatakan sampai 3 juta, kemudian turun 2,5, kemudian ada sampai 2 juta, kemudian 1,5, bahkan sampai 250.000, 300.000. Maka di sini bisa dicurigai bahwa bisnis ini bisa dikatakan bisnis ya kan. Kenapa kok tidak ada harga tetap dan harganya kenapa selalu menurun? Maksudnya gini, maksudnya dari awal itu sekian bisa menjadi sekian, dan kenapa tidak ada patokan harga? Dan juga ini menjadi bisnis para pejabat di tengah masa pandemi. Dan ini kan kita di masa pandemi memang banyak orang yang kesusahan. Kita sendiri pun kesusahan, dan alhamdulillahnya sudah makan pun sudah terlaksana. Maksudnya alhamdulillah sekali kalau kita itu sudah bisa makan gitu kan. Tetapi dikatakan di berita ada yang mengatakan 5 pejabat, mungkin lebih dari itu, ada 5 pejabat itu yang harta kekayaan justru malah nambah ketika di masa pandemi. Ada yang menambah kurang lebih, ada yang 400 miliar, ada yang 670 sekian miliar, kemudian ada yang naik itu sampai 1 triliun, dan itu kan sudah tidak wajar. Kalau mereka ada yang mengatakan itu dari aset, ya memang tidak wajar sebenarnya, dan itu hanya sebagai alasan saja bagaimana agar rakyat pun menerima alasan mereka, agar tidak ada protes lagi dari masyarakat. Dan juga ini hal terkait dengan tentang bisnis PCR ini juga sudah disampaikan ke Pak Jokowi, tetapi tidak ada tindak lanjut oleh Pak Jokowi begitu, dan tidak digagas gitu kan. Dan ini kita kaitkan dengan sila ke-2 dan sila ke-5, yaitu tentang tentang sila kedua, keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial ini bagaimana? Ini kalau disangkut pautkan dengan Pancasila pun zaman sekarang mungkin Pancasila itu hanya yang terpampang di dinding-dinding di kantor-kantor, dan mungkin tidak terimplementasikan atau tidak terrealisasikan di kehidupan sehari-hari kita. Dari pejabat pun sudah demikian, dan sudah banyak yang menyeleweng dari Pancasila. Dan ini kalau dikaitkan dengan keadilan sosial, ya keadilannya di mana? Banyak masyarakat yang susah, banyak masyarakat yang mengeluh, yang tersiksa, yang sedih, tapi justru mereka pejabat ini yang mempunyai kekuasaan, yang berani uangnya, yang berani biayanya, malah menggunakan momen ini sebagai bisnis. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak adil gitu kan. Dan juga dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya sudah tidak ada adab lagi, sudah tidak ada adil lagi antara pejabat dengan rakyat, atasan dengan bawahan. Ini bagaimana gitu kan, sehingga jadi pemikiran bagi kita untuk kedepannya bagaimana kita ini bisa menjaga Indonesia ini.
dia tetap aman. Dan bagi kita ini yang mempunyai rezeki lebih, mempunyai uang lebih, biaya lebih, modal lebih, bisa kita asumsikan atau bisa kita berikan ini kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga kita itu saling menyayangi gitu kan. Sehingga ada adab antara orang kaya dengan orang miskin, antara atasan bawahan, antara pejabat dengan rakyat, begitu. Mungkin itu Bapak sedikit penjelasan saya dari topik yang diambil tentang bisnis PCR di masa pandemi, yaitu yang berbisnis itu adalah para pejabat yang malah menggunakan momen ini sebagai menaikkan kekayaan mereka, begitu. Dan saya hubungkan dengan sila kedua dan sila kelima. Baik, mungkin cukup sekian Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.